Selamat sore untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kerucut. Baik, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya Angelina Julita, yang kedua Angelus Calvin Tagu, dan yang ketiga Angelina Sonia. Kami program studi PGSD kelas 2020A. Yang pertama, pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Kerucut merupakan limas tegak dengan bidang alas berbentuk lingkaran. Tabung dan kerucut hampir sama, yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar dan bidang lengkung. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada adanya bidang atas pada tabung dan puncak pada kerucut. Kerucut dapat dianggap sebagai limas yang banyaknya sisi tegak tak terhingga. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Kerucut memiliki ciri-ciri yang membedakannya, berbeda dengan bangun ruang lain. Ciri-ciri tersebut yaitu: yang pertama, merupakan bangun ruang terbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, mempunyai dua bidang sisi, yaitu satu bidang sisi lingkaran dan satu bidang sisi selimut. Yang ketiga, mempunyai satu rusuk dan satu titik puncak. Dan yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Selain memiliki ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi, terdapat pula unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut meliputi: yang pertama, sisi alas berbentuk lingkaran yang berpusat di titik A. Yang kedua, AC disebut tinggi kerucut. Yang ketiga, jari-jari alas lingkaran alas yaitu AB dan diameternya BB sama dengan 2AB. Dan yang keempat, sisi miring BC disebut apotema atau garis pelukis. Selimut kerucut berupa bidang lengkung. Bidang lengkung berupa selimut, sedangkan bidang datarnya berupa lingkaran. Dan yang kedua, jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring merupakan pembelahan dari sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Untuk menambah pemahaman mengenai jaring-jaring kerucut, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat juring lingkaran dengan sudut 120 derajat pada suhu kertas, kemudian memotong juring tersebut. Yang kedua, membuat suatu kerucut dengan menghubungkan garis pelukis PQ ke PQ. Yang ketiga, menjiplak lingkaran alas kerucut yang berbentuk pada suatu kertas. Yang keempat, membuka kembali kerucut dan menjiplakannya di atas lingkaran alas. Yang ketiga, sifat-sifat kerucut. Selain memiliki ciri-ciri dan unsur-unsur yang mengusungnya, kerucut juga memiliki sifat. Sifat-sifat kerucut tersebut meliputi: yang pertama, memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau disebut selimut kerucut. Yang kedua, memiliki satu rusuk lengkung. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, memiliki satu titik puncak. Yang keempat, luas kerucut. Yang pertama, luas alas kerucut. Untuk menentukan luas alas kerucut digunakan rumus L sama dengan PR kuadrat. Yang kedua, luas selimut kerucut. Untuk mencari atau menentukan luas selimut kerucut, maka digunakan rumus luas juring dibagi luas lingkaran sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Luas selimut kerucut dibagi PS kuadrat sama dengan keliling alas kerucut dibagi 2PS. Luas selimut kerucut dibagi PS kuadrat sama dengan 2PR dibagi 2PS. Luas selimut kerucut sama dengan PS kuadrat yaitu 2PR dibagi 2PS. Luas selimut kerucut yaitu PRS. Yang ketiga, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut
sama dengan jumlah luas selimut ditambah dengan luas alas. Jadi, luas permukaan kerucutnya adalah luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Jadi, luas permukaan kerucut sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Dengan R sama dengan jari-jari kerucut, S sama dengan panjang garis pelukis. Baik, dan poin kelima yaitu volume kerucut. Volume adalah ukuran yang menyatakan kapasitas ruang yang ditempati oleh bangun ruang tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bangun 5 segi banyak beraturan, yaitu 5 yang alasnya berbentuk segi banyak dan beraturan. Luas kerucut dapat dipandang sebagai 5 segi banyak beraturan yang rusuk alasnya diperbanyak sampai membentuk lingkaran seperti gambar di samping. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Baik, itu materi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk memperdalam materinya, kami akan memberikan salah satu contoh soal, yaitu pertanyaannya, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas yaitu 6 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah luas kerucut tersebut? Dengan rumus pi sama dengan 3,14. Baik, untuk menyelesaikannya, R sama dengan 6 cm, T sama dengan 8 cm, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36, ditambah 64 sama dengan 100. S sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Luas sisi kerucut sama dengan pi R atau R ditambah S sama dengan 3,14 dikali 6 kali 6 tambah 10 sama dengan 3,14 dikali 6 kali 16 sama dengan 301,44. Maka luas sisi kerucut yaitu 301,44 cm kuadrat. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.